Silakan disiapkan dulu. Di sini saja. Iya. Diri. Dalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak ya. Sebelum ibu mulai pelajarannya, ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Nah, karena ibu sekarang akan mempelajari tentang wujud benda dan perubahannya, jadi siapa yang dipanggil namanya langsung berdiri dan menyebutkan nama-nama benda. Ya, Lailatul Devita Fajrin, kursi. Muhammad Rizky Maulana, iya, genting. Mustika Dewi. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kemarin. Masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Coba, tentang apa pelajaran kemarin? Tentang tumbuhan dan fungsinya. Ya, tumbuhan dan fungsinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan itu? Tanaman yang ada di sekitar. Iya, tanaman yang ada di sekitar kita. Bagus. Nah, di sekitar kita ini ada tanaman apa saja? Mawar, melati, iya, pohon mangga, terus sayur boleh, terus pohon pisang. Apalagi di tumbuhan itu ada beberapa bagian. Ada apa saja di tumbuhan itu? Ada akar, terus ada batang, ada daun, ada buah. Bagus. Kita akan beranjak pada pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum kita beranjak pada pembelajaran selanjutnya, biar suasananya enak, tidak tegang, kita belajar tepuk. Mau? Siapa yang mau belajar tepuk? Ya. Iya, yuk. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk satu, tepuknya berapa kali? Satu kali. Kalau tepuk dua, dua kali. Kalau tepuk tiga, yuk kita belajar dari 1 sampai 3 tepuk. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau tepuk. Nah, sekarang ibu akan mengajarkan tentang wujud benda dan perubahannya. Tentang wujud benda dan perubahannya. Perhatikan, kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda? Apa benda itu? Segala Sesuatu yang ada di sekitar. Iya, bagus. Di sekitar kita ada apa saja coba? Ada lemari, kaca, papan tulis, meja. Itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita tahu apa saja yang dimaksud dengan benda, kalian tahu benda itu ada dibagi menjadi berapa? 3.
Iya. Ada benda. Terus benda cair. Iya. Di sini Ibu sediakan gambar tentang benda. Ini adalah benda padat. Ini adalah benda cair, dan ini juga benda. Nah, jadi benda itu dibedakan berapa? Tiga. Apa saja? Iya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita lihat kembali. Nah, ini gambar apa ya? Gambar apa? Di dalam akuarium itu ada apa saja? Ada air, ada batu, kaca, ikan, oksigen. Pintar sekali. Nah, juga tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada ikan, ada air, ada kaca, ada juga gelembung-gelembungnya, itu adalah oksigen ya. Nah, coba kalian sebutkan yang termasuk benda padat di dalam akuarium itu apa saja? Iya, ada batu, ada kaca. Ada nggak benda cairnya? Ada. Apa benda cairnya? Iya, air. Kemudian ada nggak benda gasnya? Apa benda gasnya? Iya, oksigen. Nah, sekarang lanjut ke ciri-ciri benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat. Kalian tahu itu gambar apa? Gambar batu. Perhatikan itu. Ciri-cirinya, teksturnya keras. Dan benda padat bukan cuma hanya batu ya, tetapi ini penghapus juga benda padat. Nah, teksturnya keras. Ibu punya batu, teksturnya keras, tidak lunak. Kemudian bentuknya tidak bisa berubah-ubah kecuali dengan cara tertentu, misalnya dipotong, dipecahin, itu baru berubah. Perhatikan nih, mempunyai berat atau massa, juga mempunyai berat. Nah, ringan, ada yang lebih ringan, tetapi yang penting mempunyai berat. Kemudian bentuknya tetap meskipun dipindah-pindah. Misalnya ini apa? Penghapus. Termasuk benda apa? Benda padat. Bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, kalau ibu pindah ke sini, bentuknya berubah enggak? Nah, sekarang ibu pindah ke tangan ibu, satunya bentuknya berubah? Tidak. Nah, itu membuktikan bahwa bentuknya tetap meskipun dipindah-pindah, ya. Kemudian tidak bisa dimampatkan. Apa dimampatkan? Tidak bisa ditekan. Biar penuh, ditekan itu tidak bisa. Nah, kemudian ciri-ciri benda cair. Benda cair menempati ruang. Berarti benda cair itu bisa ditaruh di tempat atau wadah apa saja. Mau ditaruh ke dalam gelas, apa mau ditaruh ke dalam botol, ya. Dan memiliki massa, maksudnya juga memiliki berat. Kemudian bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, ini benda cair ada di dalam botol. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti, kira-kira kalau ibu tuangkan benda cair ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti gelas. Ibu tuang lagi ya, biar tidak tumpah.
Kemudian meresap melalui celah-celah kecil. Artinya, kalau kita taruh tisu ke dalam gelas, kemudian gelasnya diisi air, kira-kira airnya meresap nggak? Meresap melalui celah-celah kecil, menekan ke segala arah. Kemudian bisa melarutkan zat tertentu, misalnya kita membuat teh, ada gulanya, itu kalau diaduk bisa larut. Kemudian mempunyai energi, yaitu mempunyai kekuatan. Kalau kita ada kotoran di rumah kita, kita siram pakai air bersih. Nah, itu membuktikan bahwa benda cair mempunyai energi. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dari atas ke bawah. Kemudian, ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda gas, contohnya misalnya asap atau udara, itu adalah benda gas. Ciri-cirinya yaitu memenuhi ruangan yang ditempatinya. Ini di dalam ruangan kelas ini, itu terisi udara. Sampai yang kecil-kecil pun itu terisi udara. Itu membuktikan bahwa udara itu menempati seluruh ruang. Dan ada di segala tempat. Ada di segala tempat, di mana-mana itu ada benda gas. Dan menekan ke segala arah, juga menekan ke segala arah. Ibu beri contoh ini. Ini adalah benda padat. Perhatikan. Contoh bahwa benda padat tidak bisa dimampatkan, masih ada ronggah-ronggahnya. Nah, ini juga benda padat, meskipun dipindah-pindah bentuknya tetap sama, tidak berubah. Ini adalah benda cair. Perhatikan, ini kalau benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol bentuknya seperti, dimasukkan ke dalam mangkok bentuknya seperti, jika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Nah, perhatikan, permukaannya selalu datar, tidak bergelombang. Kemudian menekan ke segala arah. Perhatikan gambar ini. Ini adalah botol, kemudian dikasih lubang. Nah, lubang paling atas sama paling bawah ini tekanannya paling tinggi, itu paling besar adalah yang paling bawah. Makanya airnya keluar lebih besar. Kemudian ini gambar menyerap dari celah-celah kecil. Benda cair itu menyerap dari celah-celah kecil. Nah, ini akan menetes seperti ini karena sudah meresap. Paham ya? Benda gas itu, masih ingat, benda gas itu menempati ruang. Ciri-cirinya menempati ruang. Kalau di dalam balon, kira-kira bentuknya seperti apa? Seperti balon. Kalau di dalam ruang kelas, kira-kira bentuknya seperti ruang kelas. Nah, tugas individu. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Kalian, seingat kalian, setahu kalian, tulis di dalam bukunya, apa sih benda padat itu? Ciri-cirinya apa? Apa sih benda cair itu? Ciri-cirinya apa? Kemudian apa sih benda gas itu? Ciri-cirinya apa? Ditulis ya di bukunya ya. Yuk. Sudah, anak-anak? Coba ibu lihat hasil kalian. Iya, bagus. Iya, bagus.
Pekerjaan kalian sudah bagus semua ya? Sudah, Ibu acungin jempol. Berarti kalian masih ingat tentang apa-apa yang telah Ibu sampaikan dari tadi. Ya. Ada yang menjawab lengkap. Bagus. Berarti kalian mengingat, ya. Sekarang Ibu akan pindah kepada perubahan wujud benda. Nah, ini ada benda cair, ada benda padat, dan ada benda gas. Perhatikan, kalau benda padat berubah menjadi cair, itu namanya mencair. Tapi kalau kebalikannya, benda cair menjadi benda padat, itu namanya membeku. Kalau benda cair berubah menjadi gas, itu namanya menguap karena menerima kalori. Kemudian kalau benda gas menjadi benda cair, itu namanya mengembun, melepas kalori. Nah, sekarang kalau benda gas berubah menjadi padat, namanya mengkristal. Sedangkan kalau benda padat berubah menjadi gas, namanya menyublim. Nah, sekarang misalnya benda padat bisa menjadi cair. Apa contohnya? Es batu. Ya, ada yang jawab es batu. Terus, sedangkan kalau cair menjadi gas, itu menguap. Misalnya kita sedang memasak air. Airnya kalau dibiarkan lama-kelamaan akan kering. Kemana? Karena menguap menjadi zat gas, benda gas. Sedangkan kalau gas berubah menjadi cair yang namanya mengembun, contohnya apa? Apa contohnya? Kalau misalnya pagi-pagi kalian kalau keluar di pohon, di daun itu ada titik-titik air enggak? Nah, itu dari benda gas berubah menjadi cair. Itu adalah embun yang disebut dengan embun. Kenapa disebut dengan embun? Karena itu hasil dari mengembun dari benda gas menjadi cair. Kemudian kalau benda gas menjadi padat, contohnya apa? Contohnya apa? Coba kalian keluarkan itu bukunya. Nah, contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya adalah gas menjadi padat seperti bunga es di dalam kulkas. Kemudian kalau padat menjadi gas, namanya apa? Namanya apa? Menyublim. Namanya menyublim. Nah, apa contohnya? Kamper. Tahu nggak kamper? Iya. Kamper yang ada di dalam lemari lama-kelamaan akan menjadi kecil dan lama-kelamaan akan menjadi habis. Kenapa? Itu adalah perubahan benda padat menjadi gas. Nah, ini keterangannya. Mencair atau melebur. Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Kemudian kalau membeku, perhatikan, yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Air yang membeku di dalam kulkas atau freezer. Lilin yang membeku dengan sendirinya ketika sudah meleleh, kemudian lilin itu dibiarkan, itu akan membeku sendiri, akan kembali menjadi padat.
Yang disebut dengan menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Air yang menguap terkena sinar matahari, misalnya kalian membawa sepiring air, piring yang diisi dengan air, kemudian diletakkan di panas matahari. Jadi lama-kelamaan akan hilang. Nah, air yang direbus lama-kelamaan akan habis karena menguap. Kemudian mengembun, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Embun pada tanaman di pagi hari, itu contohnya. Sudah ya? Sekarang kalian akan ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Silakan langsung membentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok sini, kelompok 2 di kelompok 3 di sini. Di sini mau kelompok apa namanya? Matahari. Kemudian di sini bulan, dan di sini namanya kelompok bintang. Nah, sekarang ibu akan memberikan, ayo, siapa yang mau jadi ketua kelompoknya? Silakan maju. Yuk, silakan maju ke depan yang jadi ketua kelompok. Nah, apa yang akan kalian pilih? Lagi. Nah, coba dibuka. Nah, yang kelompoknya siapa ini? Nadira. Ini akan mengeksperimenkan tentang benda-benda padat. Sedangkan ini akan mengeksperimenkan tentang benda-benda cair. Dan yang kelompoknya Hadid, yang kelompok matahari, akan mengeksperimenkan tentang benda-benda gas. Mana yang cair? Ini cair ya. Nah, coba eksperimenkan. Dibuktikan pembelajaran yang tadi. Mana benda padat? Mana benda padat? Sini adalah benda gas. Perhatikan, benda gas itu menekan ke segala arah. Nah, di sini ada balon. Ibu kasih contoh. Kalau benda gas itu menekan ke segala arah. Di dalamnya ada gasnya. Kalau kita pencet, ini akan menggelembung ke atas. Jadi ini adalah menekan. Ada tekanannya. Terus kalau kita sampai besar kita tiup, itu akan menggelembung. Menetes, ya, ini adalah tanda-tanda bahwa benda cair meresap dari kila-kila kecil. Mendiskusikan tentang perubahan wujud benda. Kemudian akan ibu bagikan LKPD-nya. Dikerjakan semua, nanti dikumpulkan ke ibu. Ya. Ini juga diisi, Bu? Iya, dikerjakan. Ini nomor absennya. Absen? Iya. Ibu minta salah satu dari ketua kelompoknya ke sini.
Nah, ketua kelompoknya ke sini maju ke depan untuk mengekspresikan, untuk mempresentasikan apa saja yang kalian ketahui tentang yang telah kalian. Apa ini? Kelompok bintang. Kelompok bintang silakan sini jajar. Nah, kelompok bintang silakan dibaca hasil diskusinya bersama teman-temannya. Benda gas menjadi padat dan benda padat menjadi gas. Iya. Adalah proses perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya bunga es yang terdapat di dalam freezer. Pak, sudah duduk. Kamu Membaku benda cair merubah. yang keras membacanya. Membaku benda cair berubah menjadi padat disebut membaku. Yang kamu benda cair menjadi gas dan benda gas menjadi cair. Menguap proses benda cair. Iya, menguap dan mengembun. Gas disebut. Ya, tepuk tangan buat kelompok matahari. Bagaimana tanggapan kalian? Coba dikumpulkan dan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang sudah selesai dikumpulkan? Oh, sudah. Coba sekarang dikumpulkan semuanya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok matahari sudah? Ya, kelompok matahari sudah. Kelompok bulan juga sudah? Iya, yuk. Wow, hasilnya sudah bagus semua ya. Hasil kalian berarti sudah banyak yang paham ya. Bagus. Ada yang bisa membacakan hasil eksperimennya? Tadi kan hasil diskusi yang dipresentasikan. Apa hasil eksperimennya? Ciri benda? Di sini benda cair. Ya, coba ketuanya maju ke depan. Coba di bawah salah satunya. Perhatikan teman kalian telah melakukan eksperimen tentang benda cair, membuktikan bahwa benda cair itu adalah meresap. Iya, meresap dari celah-celah kecil sehingga menetes. Ini buktinya bahwa benda cair meresap dari celah-celah kecil. Yuk. Bagaimana sekarang yang benda gas? Bagaimana hasil eksperimennya? Coba. Siapa yang bisa mau maju mempresentasikan hasil eksperimennya? Nah, bawa sini hadir. Nah, dari balon yang telah kalian tiup, ini membuktikan bahwa udara iya, bahwa berbentuk seperti bentuknya. Kalau dimasukkan ke balon ya seperti balon. Tepuk tangan buat kelompok matahari. Ya. Ibu akan menilai hasil kerja kalian. Ya. Pekerjaan kalian sudah bagus semua ya. Nah, sebentar lagi kita akan pulang. Coba tangannya semua di atas bangku. Sudah siap? Ya. Coba sekarang Teguh ke sini lagi untuk mempersiapkan teman-temannya. Siap. Diri. Kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.